Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Haryanto, NIM 200-118, Prodi D3 Elektronika Reguler Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar hardware komputer. Konsep dasar hardware komputer. Menurut arsitektur komputer, tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya struktur sistem sebuah komputer. Setiap ahli dan desainer arsitektur komputer memiliki pandangannya masing-masing. Akan tetapi, untuk mempermudah kita memahami komponen dan fungsi masing-masing komponen hardware komputer, kita perlu memiliki pengetahuan umum tentang struktur sistem komputer. Pengertian hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Ini adalah contoh arsitektur komputer umum. Bisa dilihat sendiri. Dan ini adalah keterangan-keterangan yang terdapat pada contoh gambar sebelumnya. GPU, Graphic Processing Unit. AGP, Accelerated Graphics Port. HDD, Hard Disk Drive. FDD, Floppy Disk Drive. FSB, Front Seat Bus. USB, Universal Serial Bus. PCI, Peripheral Component Interconnection. RTC, Real-Time Clock. PATA, Parallel Advanced Technology Attachment. SATA, Serial Advanced Technology Attachment. ISA, Industry Standard Architecture. IDE, Intelligent Drive Electronic atau Integrated Drive Electronics. MCI, Micro Channel Architecture. PS2, port yang dibangun IBM untuk menghubungkan mouse dengan keyboard ke PC. Hardware komputer. Hardware pada sistem komputer terbagi atas 3 bagian utama, yaitu input unit, processing unit, output unit. Input unit merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan lain sebagainya ke dalam komputer. Perangkat input unit ini antara lain keyboard, mouse, scanner, touchscreen, dan lain-lain. Processing unit. Processing unit ini disebut juga CPU atau disebut Central Processing Unit, yang merupakan jantung dari komputer, melakukan pekerjaan utama seperti proses, perhitungan, logika, kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komponen, serta mengalokasikan tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Perangkat utamanya berupa prosesor dan chipset yang biasanya terdapat pada mainboard. Output unit atau output device. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas hardcopy, suara, dan lain-lain. Contoh dari output device adalah printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Secara umum, CPU mempunyai 3 komponen utama lagi, yaitu 1. Arithmetic dan logical unit atau disebut ALU. Tugas utama dari ALU melakukan perhitungan yang bersifat aritmatik, serta melakukan keputusan dari operasi logika dan bit manipulation sesuai dengan instruksi program. 2. Control unit berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer, serta mengatur kapan alat input menerima data dan kapan alat output menampilkan monitor, atau disebut instruction cycle. Main memory atau biasa kita sebut main storage. Main memory ini merupakan tempat atau media yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh sistem komputer. Main memory dibagi atas 2 bagian, yaitu 1. ROM, read only memory. ROM merupakan memori permanen yang terdapat pada sistem komputer yang sudah disusun dan dibuat oleh pabrik, dan biasanya tidak untuk dirubah oleh user komputer.
ROM terdiri dari program pokok untuk konfigurasi sistem komputer seperti BIOS, BASIC, dan Bootstrap Loader. Sinyal di dalam ROM ini mengatur segala tugas CPU (Central Processing Unit) saat komputer mulai diaktifkan atau dihidupkan. RAM, Random Access Memory. Semua data yang dimasukkan melalui alat input pada setiap aplikasi akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam RAM. Data-data yang terdapat dalam RAM ini hanya bersifat sementara. Apabila komputer dimatikan, maka data tersebut akan hilang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.